wabarakatuh. Saya Aisyah Umar Supri, mahasiswa dari Institut Agama Islam Negeri Parepare, Fakultas Tarbiyah dengan program studi Pendidikan Agama Islam. Saya membuat tugas ini untuk memenuhi mata kuliah belajar dan pembelajaran, yang dimana mata kuliah ini diampu langsung oleh Ibu Dr. Ahdar MPDI. Dalam video kali ini ada 3 pembahasan yang akan saya paparkan, yaitu materi yang pertama teori perkembangan gen Piaget, dan materi yang kedua itu teori perkembangan moral Kohlberg, dan materi yang terakhir itu atau ketiga yaitu pandangan psikologi sosial dari Erikson. Nah, tanpa berlama-lama, mari kita lihat videonya. Materi pertama yang akan saya bahas yaitu teori perkembangan gen Piaget. Sebelum kita memasuki pembahasan, kita harus tahu dulu, apa sih perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan? Jadi, pertumbuhan itu dapat didefinisikan sebagai suatu proses kuantitatif di mana terjadi peningkatan ukuran, volume, atau massa tubuh makhluk hidup. Konsep ini memiliki sifat yang dapat diukur dan dihitung dengan angka. Sebagai contoh, pertumbuhan dapat terlihat dalam peningkatan tinggi badan seseorang anak, penambahan massa pada tumbuhan, atau perubahan fisik yang dapat diukur secara nyata. Peningkatan ini bersifat kuantitatif karena dapat diukur dan diartikan dalam angka-angka tertentu, sementara perkembangan yaitu melibatkan perubahan yang mencangkup aspek-aspek seperti pikiran, emosi, dan keterampilan. Proses perkembangan tidak dapat diukur secara langsung dengan angka, tetapi mencerminkan evolusi lebih dalam yang terjadi dalam individu. Perkembangan tidak terbatas oleh batas usia, memungkinkan makhluk hidup untuk terus berkembang seiring bertambahnya usia. Sebagai contoh, perkembangan seseorang anak dari fase bayi yang belum bisa berjalan menjadi mampu berlari adalah manifestasi dari perubahan ini. Baik, dalam teori perkembangan kognitif gen Piaget atau teori Piaget menunjukkan bahwa kecerdasan berubah seiring dengan pertumbuhan anak. Perkembangan kognitif seorang anak bukan hanya tentang memperoleh pengetahuan. Anak juga harus mengembangkan atau membangun mentalnya. Perlu diketahui bahwa gen Piaget adalah seseorang psikolog yang berasal dari Swiss yang mempelajari anak-anak di awal abad ke-20. Teorinya yaitu membahas perkembangan intelektual atau kognitif, yang dimana menurut Piaget anak dilahirkan dengan beberapa skemata sensori motor yang memberi kerangka bagi interaksi awal anak dengan lingkungannya. Pengalaman awal si anak akan ditentukan oleh skemata sensori motor ini. Dengan kata lain, hanya kejadian yang dapat diasimilasikan ke skemata itulah yang dapat direspon oleh si anak. Dan karenanya, kejadian itu akan menentukan batasan pengalaman anak, tetapi melalui pengalaman yang dialami anak. Skemata awal ini dimodifikasi. Teori Piaget berfokus pada anak-anak dimulai dari lahir hingga remaja dan menjelaskan berbagai tahap perkembangan termasuk bahasa, moral, memori, dan pemikiran. Adapun tahapan perkembangan teori gen Piaget, yang dimana menurut Piaget perkembangan yang berlangsung melalui 4 tahap, yaitu tahap ke-1 yaitu tahap sensori motor, usia 0-2 tahun, yang dimana bayi mengalami dunia melalui indera dan tindakan fisik. Mereka belajar objektivitas dan memahami keterpisahan diri dari objek. Tahap kedua yaitu tahap pra-operasional, usia 2-7 tahun, yaitu anak-anak mulai menggunakan simbolisme, misalnya bahasa, dan mengembangkan imajinasi. Namun, mereka belum mampu berpikir logis atau memahami perspektif orang lain sepenuhnya. Dan tahap ketiga yaitu tahap operasional konkret, usia 7-11 tahun, yaitu anak-anak mulai memahami konsep-konsep logis seperti konservasi dan kausalitas. Mereka mampu memahami perspektif orang lain secara lebih baik. Dan tahap yang keempat yaitu tahap operasional formal, usia 12 tahun ke atas, yang dimana kemampuan berpikir abstrak dan logisnya sudah berkembang, dan individu dapat memecahkan masalah dengan menggunakan pemikiran hipotetis dan deduktif. Tahapan ini mencerminkan evolusi cara anak-anak memproses informasi dan memahami dunia sekitarnya. Piaget percaya bahwa kita semua melalui 4 tahap tersebut,
Meskipun mungkin setiap tahap dilalui dalam usia berbeda. Setiap tahap dimasuki ketika otak kita sudah cukup matang untuk memungkinkan mendapatkan logika jenis baru. Semua manusia melalui setiap tingkat, tetapi dengan kecepatan yang berbeda. Jadi, mungkin saja seseorang anak yang berumur 6 tahun berada pada tingkat operasional konkret, sedangkan ada seseorang anak yang berumur 8 tahun masih pada tingkat pra-operasional dalam cara berpikir. Namun, urutan perkembangan intelektual sama untuk semua anak. Struktur untuk tingkat sebelumnya terintegrasi dan termasuk sebagai bagian dari tingkat-tingkatan berikutnya. Materi kedua yaitu tahapan perkembangan moral Kohlberg, yang dimana teorinya yang berfokus pada bagaimana anak mengembangkan moralitas dan penalaran. Moral adalah ukuran dari tinggi rendahnya moral seseorang berdasarkan perkembangan dan penalaran moralnya. Seperti yang diungkapkan oleh Lawrence Kohlberg berdasarkan teori yang ia buat setelah terinspirasi hasil kerja Jean Piaget dan kekagumannya akan reaksi anak-anak terhadap dilema moral. Ia menulis disertasi doktornya pada tahun 1958 yang menjadi awal dari apa yang sekarang disebut tahapan-tahapan perkembangan moral dari Kohlberg. Teori ini berpandangan bahwa penalaran moral merupakan dasar dari perilaku etis. Teori ini mempunyai 6 tahapan perkembangan yang dapat teridentifikasi. Ia mengikuti perkembangan dari keputusan moral seiring penambahan usia semula diteliti Piaget, yang menyatakan bahwa logika dan moralitas berkembang melalui tahapan-tahapan konstruktif. Kohlberg kemudian mengangkat egorisasi dan mengklarifikasi respon yang memunculkan ke dalam 6 tahapan yang berbeda. Ke-6 tahapan tersebut dibagi ke dalam 3 tingkatan, yaitu yang pertama pro-konvensional, yang kedua konvensional, dan pasca-konvensional. Untuk teori perkembangan moral Kohlberg, teori ini juga memiliki tahapan perkembangan. Tahapan perkembangan ini dimunculkan ke dalam 6 tahapan yang berbeda. Ke-6 tahapan tersebut dibagi ke dalam 3 tingkatan, yaitu pertama pra-konvensional, yang kedua konvensional, dan yang ketiga pasca-konvensional. Nah, tingkatan yang pertama itu tingkat prakonvensional dengan tahap yang pertama yaitu orientasi kepatuhan dan hukuman, yang dimana tindakan ini didasarkan pada ketakutan terhadap hukuman. Tahapan kedua yaitu orientasi pertukaran kepentingan sendiri, yang dimana tindakan ini didasarkan pada kepentingan sendiri dan pertukaran yang saling menguntungkan. Masuk ke tingkatan yang kedua yaitu tingkatan konvensional, dengan tahapan yang ketiga yaitu orientasi hubungan antar pribadi, yaitu kepatuhan pada norma sosial untuk mempertahankan hubungan yang baik dengan orang lain. Tahapan keempat yaitu orientasi dan ketertiban, yaitu kepatuhan pada hukum dan otoritas untuk menjaga ketertiban sosial. Dan tingkatan ketiga yaitu tingkat pasca konvensional, dengan tahapan kelima yaitu orientasi kontrak sosial dan hak asasi manusia, yang dimana kesadaran akan pentingnya kontrak sosial dan hak asasi manusia dalam pembentukan moral. Dan tahapan yang keenam yaitu orientasi prinsip etika universal, yaitu mengikuti prinsip etika universal yang berlaku untuk semua, bahkan jika bertentangan dengan hukum atau norma sosial. Penting untuk dicatat bahwa tidak semua orang mencapai tingkat pasca konvensional dan perkembangan moral dapat terhenti pada tahap tertentu. Kohlberg percaya bahwa individu berkembang melalui tahap-tahap ini dengan mempertimbangkan konsep-konsep moral seperti keadilan, hak, dan nilai universal. Materi yang terakhir itu adalah pandangan psikososial Erikson, yang dimana bahwasannya perkembangan psikososial adalah tahap-tahap kehidupan seseorang dari lahir sampai mati, dibentuk oleh pengaruh-pengaruh sosial yang berinteraksi dengan satu organisme yang menjadi matang secara fisik dan psikologis. Perkembangan psikososial juga berhubungan dengan perubahan-perubahan perasaan atau emosi dan kepribadian, serta perubahan dalam bagaimana individu berhubungan dengan orang lain. Teori Erikson tentang perkembangan manusia dikenal dengan teori perkembangan psikososial. Menurut Erikson, perkembangan kepribadian seseorang berasal dari pengalaman sosial sepanjang hidupnya, sehingga disebut sebagai perkembangan psikososial. Perkembangan ini sangat besar mempengaruhi kualitas ego seseorang secara sadar.
Identitas ego ini akan terus berubah karena pengalaman baru dan informasi yang diperoleh dari interaksi sehari-harinya dengan orang lain. Selain identitas ego, persaingan akan memotivasi perkembangan perilaku dan tindakan. Secara sederhananya, apabila seseorang ditangani dengan baik, maka ia akan memiliki kekuatan dan kualitas ego yang baik pula. Namun, bila penanganan ini dikelola dengan buruk, maka akan muncul perasaan tidak mampu. Pusat dari teori Erikson mengenai perkembangan ego ini adalah sebuah asumsi mengenai perkembangan setiap manusia yang merupakan suatu tahap yang ditetapkan secara universal dalam kehidupan manusia. Erikson mengatakan bahwa pertumbuhan berjalan berdasarkan prinsip epigenetik, yaitu suatu bagian komponen yang muncul dari bagian komponen sebelumnya dan memiliki waktu sendiri untuk muncul. Namun, tidak pernah menghilangkan sepenuhnya komponen-komponen sebelumnya. Erikson percaya bahwa berhasil mengatasi konflik pada setiap tahap dapat membentuk kepribadian yang sehat. Gagasan ini menekankan peran interaksi antara faktor psikologis dan sosial dalam membentuk perkembangan manusia. Oleh karena itu, pandangan psikososial Erikson menyoroti pentingnya integrasi aspek individu dan pengalaman sosial dalam perjalanan perkembangan sepanjang kehidupan. Jadi itulah tadi beberapa pemaparan materi yang dapat saya sampaikan pada video ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.